Tuhan selalu ada dan selalu ada cara-Mu untuk menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa bangkit dan melangkah di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi penghalang di hadapan kami Tuhan, Engkau Allah selalu menyertai kami Tuhan. Amin Yesus. Meninggalkanmu sendiri, oh selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat malam hari ini kami kembali berkumpul di rumah Tuhan, menaikkan segala doa dan pujian kami di hadapan Tuhan, menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah Tuhan sudah lalukan. Dan yang di tempat ini adalah kuasa-Mu yang melingkupi setiap kehidupan kami. Kami siapkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, tubuh, roh, jiwa kami, untuk kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang mencurahkan segala berkat-Mu saat malam hari ini ya Bapa. Kami siap diberkati Tuhan lewat ibadah kami, lewat doa-doa kami, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu ada dan selalu melihat setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia itu selalu ada, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, karena Dia Immanuel, Dia yang selalu menyertai hidup kita. Sungguh Tuhanlah jawaban. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku, amin. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau selalu menjadi pembela dalam hidup kami ya Bapa. Dia menjadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara
dan kubu pertahanan saat jiwa kami berseru Tuhan. Engkau jadi pembela kami ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu ada dan melihat hidup kami. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Oh Tuhan, takkan tinggal diam. Amin. Ku tak dibiarkan sendiri, Tuhan ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Dia melihat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan ada dan melihat kami, dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya. Sembah Dia, muliakan Dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau jawaban, sungguh Engkau sumber pertolongan, Engkau kekuatan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Segala pengagungan hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur, kami naikkan pujian. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keterpurukan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keputusasaan, tetapi Engkau memanggil kami Tuhan untuk kami tetap bangkit, bangun, dan tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Lewat doa penyembahan kami di hadapan-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami berbagai macam persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Karena Engkau ada, Engkau melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Allahku. Haleluya.
Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Mari agungkan Dia, katakan, Tuhan Engkau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Agungkan Dia, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Katakan, Tuhan, Engkau Allah kami yang besar. Engkau yang selalu ada dan melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir pujian, nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan masuk di dalam doa firman Tuhan. Kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang patut dan layak kami puji dan agungkan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kau menuntun langkah kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami rindu lebih lagi memuji mengagungkan Engkau. Sebentar lagi Tuhan juga kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari melayakkan setiap kehidupan kami. Memang persiapkan seluruhnya hati, pikiran dan pendengaran kami. Waktu yang terbaik untuk menerima berkat firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang menjadi segala kehendak dan rencana-Mu disampaikan bagi kami. Urapan Allah ada atas kami dan urapan Allah ada atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah doa kami lebih lagi dari pemberitaan firman-Mu sampai pada akhirnya. Roh Kudus, Engkau bekerja melawat kami lebih lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terlebih rindu akan menolong kehidupan kami. Engkau terlebih rindu memulihkan, memberikan pengharapan yang baru, memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dan kami siap untuk menerima itu semua Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar semua boleh jadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan sebentar sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita ini tidak ada seorang pun yang berjalan di dunia ini itu tanpa pernah jatuh, saudara. Ada yang jatuh dalam usaha, ada yang jatuh dalam pelayanan, ada yang jatuh dalam kehidupan rumah tangganya, ada yang jatuh dalam pekerjaan, bahkan ada yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga semuanya itu membuat diri menjadi tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Dan persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah kenyataan bahwa seseorang itu pernah jatuh, saudara. Melainkan ketika dia memilih untuk tetap tinggal dalam kejatuhannya dan kehilangan keberanian untuk bangkit dan melangkah kembali. Firman Tuhan bulan ini temanya adalah mentalitas umat pemenang, di mana mengajarkan kepada kita bahwa mentalitas yang Tuhan kehendaki itu bukanlah mentalitas yang mudah menyerah
ketika menghadapi masalah, tetapi mentalitas yang bangkit dan berani melangkah lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia di luar sana mengukur keberhasilan itu dari sedikitnya seseorang gagal. Kalau orang itu gagalnya sedikit dianggap berhasil. Tetapi bukan dengan Tuhan, saudara. Tuhan melihat keberhasilan seseorang dengan melihat seberapa berani orang itu untuk terus bangkit dan melangkah setiap kali mengalami kejatuhan. Seorang tokoh yang berhasil menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison. Dia pernah melakukan yang namanya riset, saudara. Ribuan kali percobaan riset dilakukan sebelum dia menemukan yang namanya lampu pijar yang dapat digunakan secara praktis saat ini. Ketika ditanya apakah dia gagal ribuan kali, maka dia menjawab bahwa dia tidak gagal, melainkan menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Saudara, perkataan yang dikatakan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan seringkali lahir dari keberanian. Berani untuk bangkit. Keberanian untuk bangkit, berani untuk melangkah setelah mengalami kejatuhan. Thomas Alva Edison dia berani untuk bangkit, berani untuk melangkah walaupun riset yang dilakukan selalu gagal, jatuh. Tetapi dia bilang itu tidak merupakan kegagalannya, tetapi itu merupakan ribuan cara dia menemukan yang tidak berhasil. Saudara, di dalam kehidupan kita juga, kehidupan iman kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu lebih menghargai orang yang terus bangkit dan orang yang terus berani untuk melangkah daripada orang yang menyerah dan orang yang putus asa. Dan hari ini kita akan membedah 2 kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, sebuah kebenaran puitis yang penuh hikmat dari Amsal pasal yang ke-24 dan yang pasal 24 ayat 16. Dan yang kedua, di situ ada narasi mujizat yang sangat menyentuh hati kita di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu yang terkasih, di 2 kitab ini kita akan melihat perbedaan yang sangat mendasar antara mentalitas dunia yang mudah menyerah dengan mentalitas iman yang selalu bangkit dan berani untuk melangkah. Nah, sudah tampil. Supaya kita dapat menangkap kedalaman pesan dari isi firman Tuhan saat malam hari ini, kita mau telusuri dahulu latar belakang dari ayat-ayat ini. Amsal 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu itu. Seorang yang dikaruniai hikmat tertinggi oleh Tuhan. Dan tujuannya bukan sekedar memberikan pengetahuan saja kepada kita, tetapi untuk membentuk cara hidup umat Allah. Di dalam pasal 24 ini Salomo sedang memberikan nasihatnya sangat praktis tentang bagaimana menghadapi realitas kehidupan. Dan menariknya Salomo tidak berkata di situ, dia tidak berkata bahwa orang benar tidak akan pernah jatuh. Enggak, di ayat itu enggak berkata seperti itu. Tetapi dia menulis 7 kali orang benar jatuh. Saudara, kita melihat bahwa angka 7 dalam tradisi Yahudi itu melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan. Artinya orang benar bisa mengalami kejatuhan yang bertubi-tubi. Ujian yang sangat lengkap. Dan kejatuhannya itu berulang-ulang karena dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Dan ada perbedaan antara orang benar
dengan orang fasik. Perbedaannya di sini bukan pada kuantitas jatuhnya saudara, tetapi pada respon setelah mengalami kejatuhan. Sedangkan narasi yang ada di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 bisa ditampilkan, Dek. Di situ menceritakan ketika Yesus berada di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba di sebuah tempat kolam yang bernama Bethesda. Kita tahu Bethesda itu berarti rumah belas kasihan. Tetapi pada kenyataannya kita lihat kalau kita baca dari ayat-ayat itu, di tempat itu penuh dengan penderitaan, di mana ada segerombolan orang sakit, ada yang buta, timpang, lumpuh. Mereka menunggu air kolam yang digoncangkan oleh malaikat di ayat selanjutnya. Dan dicatat di sana ada seorang pria yang sudah selama 38 tahun dia menderita lumpuh. Kalau kita mau lihat saudara, 38 tahun adalah waktu yang sangat lama. Ketika kita menantikan jawaban doa saja, 1 tahun rasanya lama saudara ya. Kok 1 tahun, 1 minggu rasanya lama sekali. Orang ini menanti selama 38 tahun, waktu yang sangat lama. Itu bukan sekedar kelumpuhan fisik saja saudara, karena 38 tahun. Dia juga mengalami kelumpuhan harapan, tidak ada harapan. Kelumpuhan masa depan, sudah 38 tahun lumpuh, mana ada harapan, mana ada masa depan. Bahkan yang dialaminya itu kelumpuhan mental saudara. Dari kitab Amsal dan dari kitab Yohanes ini, kita mau melihat ada 3 poin utama yang membentuk mentalitas umat pemenang supaya memiliki mental bangkit dan berani melangkah. Yang pertama, orang yang memiliki mental bangkit dan berani melangkah, mereka akan menolak menjadikan kejatuhan itu sebagai identitas permanen atau jati diri. Karena apa? Salomo menulis, sebab Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Perhatikan kata orang benar jatuh saudara. Statusnya tetap orang benar meskipun dia sedang jatuh. Identitasnya orang benar, bukan orang gagal. Dunia seringkali melabeli kita berdasarkan kejatuhan kita. Jika kita jatuh dalam bisnis, dunia menyebut kita kalah. Jika kita jatuh dalam studi bagi yang sekolah, dunia akan menyebut kita bodoh. Tetapi kita mengingat bahwa di hadapan Tuhan, kejatuhan, kegagalan, itu satu peristiwa, bukan identitas. Ingat saudara, itu hanya peristiwa, bukan identitas. Jatuh dalam posisi yang hanya sementara. Ketika orang jatuh, itu adalah posisi sementara, bukan posisi permanen, bukan menjadi suatu jati diri. Kita lihat orang lumpuh di Bethesda itu selama 38 tahun, setiap kali air kolam itu bergoncang, dia berusaha saudara, dia berusaha untuk merangkak. Tetapi di dalam Yohanes 5 ayat 7, dia berkata kepada Yesus, saudara bisa baca di slide, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Bahasanya seperti itu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, orang lumpuh ini memiliki mentalitas kalah yang sudah akut, saudara. Dia menyalahkan situasi di sekitarnya. Dia menyalahkan orang. Orang itu loh egois, tidak mau menolong aku. Dia menyalahkan sesamanya. Fokusnya hanya pada keterbatasannya saja, saudara. Padahal kita tahu bahwa
Yesus datang bukan untuk menghakimi masa lalu. Masa lalu yang penuh kegagalan. Tuhan tidak menghakimi itu saudara. Tetapi Yesus datang untuk memutus rantai kelumpuhan mental dari orang lumpuh ini. Orang benar mungkin pernah jatuh dalam dosa. Orang benar mungkin pernah gagal dalam pelayanan. Ataupun hancur dalam usaha. Tetapi mereka tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari kejatuhan mereka. Mika 7 ayat 8 berkata, janganlah bersukacita atasku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Yang kedua, orang yang memiliki mental bangkit dan berani melangkah, akan memiliki keberanian untuk apa? Untuk menjawab tantangan dari Tuhan. Ketika Yesus melihat orang yang lumpuh 38 tahun yang sakit ini, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan, sebuah tantangan yang mungkin bagi orang yang mendengarnya aneh saudara. Di Yohanes 5 ayat 6, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, secara logika tentu saja ketika orang lumpuh itu ditanya ingin sembuh pasti dia mau dong untuk sembuh. Tetapi Yesus memberikan satu tantangan. Mengapa Yesus menanyakan hal itu? Karena Yesus ingin menguji saudara, menguji mentalitas dari orang ini. Mungkin banyak orang terbiasa dengan tilam atau kasur kelumpuhan saudara. Mereka nyaman untuk mengasihi diri sendiri. Ini loh aku sekarang mengalami kesusahan. Ini loh aku sekarang sedang jatuh. Tidak ada yang menolong aku. Itu kebanyakan. Nyaman menjadi pengemis belas kasihan orang lain. Takut untuk menanggung tanggung jawab yang ada pada dirinya. Takut untuk apa? Untuk merdeka dan bangkit. Saudara, mempunyai mentalitas pemenang berarti berani bangkit dan berani melangkah. Berani keluar dari zona nyaman keluhan-keluhan kita. Dan kita malam hari ini harus berani berkata, Tuhan, aku mau sembuh dari kejatuhanku. Saya mau bangkit dari keterpurukan ini. Saya mau sembuh dari keputusasaan. Saya bosan Tuhan untuk menangisi masa lalu saya. Saya mau bangkit dan melangkah lagi. Itu pesan firman Tuhan. Saudara, karena apa? Karena Amsal berkata, namun ia bangun kembali. Ketika orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kata bangun di sini bukan dibangunkan saudara, tetapi membutuhkan keputusan pribadi, kehendak pribadi untuk dia mampu bangun. Tuhan itu tidak akan membangunkan kita jika kita sendiri tidak memilih untuk bangun. Ketika kita memilih untuk tetap berbaring di atas tilam atau kasur keputusasaan, tetap di kejatuhan kita, maka Tuhan tidak akan membangunkan kita. Tetapi ketika kita mau ada kerinduan untuk bangkit, untuk bangun, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang memiliki mental bangkit dan berani melangkah akan melangkah berdasarkan otoritas firman, bukan kenyataan fisik. Kita perhatikan puncak dari mujizat di Bethesda ini di Yohanes 5 ayat 8. Di situ Yesus memberikan 3 perintah yang mustahil bagi orang lumpuh ini secara medis, saudara. Karena apa? Di situ perintah Yesus yang pertama, bangunlah. Yang kedua, angkatlah tilammu. Dan yang ketiga, berjalanlah. Padahal dia sudah 38 tahun lumpuh. Secara medis, otot orang ini sudah mengecil karena selama 38 tahun dia menderita lumpuh.
mungkin sendi-sendinya sudah kaku. Kita lihat pelajaran penting ketika seseorang mau memiliki mental yang bangkit dan mental yang berani untuk melangkah, orang itu akan merespon firman Tuhan yang melampaui logika manusia, saudara. Orang lumpuh itu tidak berdebat dengan Yesus. Dia berkata, Tuhan, dia tidak berkata, Tuhan, kaki saya ini mati rasa Tuhan. Kok disuruh bangun? Bagaimana mungkin saya bisa bangun? Tetapi di ayat 9, di ayat seterusnya di ayat 9, di situ mencatat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan terjadi ketika kita berhenti melihat kepada kedalaman kolam masalah kita. Dan mulai mendengar dengan seksama kepada suara Kristus atau otoritas firman Tuhan. Orang fasik dikatakan tadi akan roboh oleh bencana di 16 bagian C. Karena apa? Karena mereka bersandar pada kekuatan dunia yang fana. Tetapi umat pemenang yang bersandar kepada batu karang yang teguh yaitu firman Tuhan, dia akan diberikan kekuatan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, durasi waktu 38 tahun kelumpuhan bagi pria di Bethesda ini yang akhirnya selesai dalam waktu 1 detik ketika dia bertemu dengan Yesus dan dia merespon firman, merespon perkataan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berhentilah untuk kita mengasihi diri sendiri. Lipat tilam masa lalu kita. Tilam itu melambangkan keterpurukan, tilam itu melambangkan kelemahan. Dan Tuhan berkata, ketika Tuhan berkata kepada kita, angkat tilammu. Jadikan tilam itu mantan tempat kejatuhan kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan malam hari ini mulailah bangkit dan berani melangkah. Bangkit dan melangkah dari setiap kelumpuhan mental kita. Sama-sama kita akan berlutut. Ada satu pujian mengatakan, meskipun 1000 tangan manusia mencoba untuk menarik kita supaya kita jatuh, tetapi kita percaya kita punya Allah yang selalu membela dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu malam hari ini milikilah mentalitas umat pemenang yang mau bangkit dan berani melangkah lagi saat mengalami kejatuhan. Mungkin saudara saat ini ada di antara kita yang merasa lelah, merasa kecewa, merasa takut melangkah karena sedang dalam keadaan jatuh. Tetapi ingatlah firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan memanggil kita untuk tidak memandang ke belakang saudara. Untuk tidak memandang kejatuhan kita. Untuk tidak memandang tilam kita. Tetapi Tuhan rindu kita bangkit dari tilam. Dari kelemahan kita. Dari mantan kejatuhan kita. Haleluya Yesus. Dalam segala hal janjinya tak berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya
tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, responi firman Tuhan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia, 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, meskipun, haleluya Tuhan. Ya Allah yang tidak pernah membiarkan kita tinggal dalam keterpurukan saudara. Meskipun banyak manusia mencoba untuk menjatuhkan kita, tetapi Dia memanggil kita untuk tetap bangkit, bangun hari ini. Kejatuhan di masa lalu bukan akhir, tetapi rancangan Tuhan bagi hidup kita, rancangan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau selalu membela kami ya Bapa. Amin Yesus. Namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung.
bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang selalu berjanji, bahkan Engkau sanggup menggenapi. Ketika kami bersepakat Tuhan, dengan iman kami dan percaya, maka kuasa-Mu itu kami terima saat malam hari ini ya Bapa. Haleluya. Yesus besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Mari kita kembali duduk. Tetap kita dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku punya Allah yang besar, yang selalu ada dan menyertai dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku punya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, kesimpulan dari semua kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, saudara, mari kita adakan perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Berjumpa dengan yang pemilik hidup ini, yaitu Yesus. Dan kemudian kita merespon apa yang Dia katakan, saudara. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang ada, saudara, di dalam firman Tuhan yang benar merasakan bagaimana Tuhan itu besar dalam setiap perkara. Ya, kalau saudara lihat dari apa yang kita pelajari, orang yang lumpuh ini, saudara, dia membutuhkan waktu 38 tahun untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi saya percaya segala sesuatu dimudahkan bagi kita di hari-hari ini, saudara. Lewat firman Tuhan, kalau kita bisa membuka hati kita, saudara, menerima Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita punya waktu yang terbaik, kita berikan waktu yang terbaik untuk memuji, membesarkan namanya, untuk memang punya kerinduan untuk berjumpa, saudara. Dia hadir, Dia datang, saudara. Ya, dengan caranya yang ajaib, saudara. Dia datang pada kehidupan kita, setiap pribadi kita. Ya, saudara boleh coba berikan waktu yang terbaik. Saudara belajar firman Tuhan, saudara merespon dengan baik apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Maka saudara akan lihat bagaimana perjalanan kehidupan kita di dalam Yesus itu penuh dengan mujizat. Ya, penuh dengan hal-hal yang ajaib yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi Tuhan adakan semuanya itu ketika kita beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi mari saudara di hari-hari ini responlah ya, apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita, apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Yesus, aku punya
yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Maka ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak sia-sia Tuhan di dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar merespon dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Karena firman mengatakan orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kehidupannya menjadi satu kehidupan yang kuat dan kokoh, berdiri di atas batu karangnya Tuhan. Orang-orang yang hidupnya menjadi contoh yang baik. Orang-orang yang tidak hanyut, tidak hancur dengan gelombang dan badai dan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biar hidup kami terus ada di dalam peperangan rohani dan kami boleh tetap menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Kegagalan mungkin kami boleh terima Tuhan, tetapi kami tidak menjadi patah arang. Kami tidak menjadi patah semangat. Kami tidak kemudian lemah Tuhan. Tetapi itu memacu semangat kami untuk terus kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami pada malam hari ini Tuhan. Terus kuatkan sidang jemaat-Mu yang ada, pribadi-pribadi yang ada Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan kami boleh akhiri ibadah malam hari ini dengan satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu selalu nyata dan limpah atas hidup kami sekalian. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan.